Pemerintah kembali mengusulkan solusi sederhana untuk masalah yang kompleks, yakni beras satu harga. Targetnya jelas, yaitu menghapus disparitas harga beras antar pulau, terutama antara Jawa dan Indonesia Timur. Dilansir Tempo, dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Pangan pada 12 Januari, Zulkifli Hasan menyatakan ambisi pemerintah ingin meniru skema BBM satu harga. Logikanya sederhana, bahwa dimanapun rakyat tinggal, harga beras harus sama. Masalahnya, beras bukan bensin. Untuk membuat harga beras sama dari Aceh sampai Papua, ada biaya besar yang harus ditanggung, yakni logistik antar pulau. Dan di titik inilah, pemerintah menghadapkan masalah itu ke Perum Bulog. Bulog selama ini mengaku tak sanggup menutup ongkos distribusi. Solusinya adalah margin fee dinaikkan. Dari sebelumnya Rp50 per kilogram, kini menjadi 7% dari nilai pengadaan beras. Awalnya Bulog meminta 10%, tapi setelah dihitung oleh Kementerian Keuangan dan BPKP, pemerintah menetapkan angka 7%. Angka ini bukan kecil. Terlebih, Bulog juga mendapat pembiayaan 39,1 triliun lewat pinjaman berbunga rendah untuk mengamankan stok 4 juta ton beras tahun ini. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut margin itu akan dipakai untuk memperbaiki aset, memperkuat logistik, dan meningkatkan efisiensi. Secara konsep, terdengar masuk akal. Namun, kritik mulai bermunculan. Perlu dicatat, kebijakan satu harga ini tidak berlaku untuk semua beras. Pemerintah hanya menerapkannya pada beras program SPHP dengan harga Rp12.500 per kilogram. Harga keluar gudang Bulog sekitar Rp11.000. Artinya, pedagang masih punya ruang untung Rp1.500 per kilogram. Masalahnya, realitas harga di lapangan jauh lebih rumit. Data Kementerian Perdagangan per 13 Januari tahun 2026 menunjukkan harga beras medium di Papua sudah menyentuh Rp16.667 per kilogram, jauh di atas Jakarta yang berada di kisaran Rp14.000. Pemerintah menilai ini bukan karena spekulasi, tapi murni ongkos distribusi. Karena itu, seperti ditulis Tempo, Sudaryono menyebut pemerintah akan memberi insentif sementara dan mulai mencetak sawah di Papua. Targetnya adalah mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Namun, pengamat mengingatkan, kebijakan ini tidak sesederhana menyamaratakan harga. Anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika, mendukung prinsip layanan publik yang tidak diskriminatif, tetapi mengingatkan satu hal krusial, bahwa harga beras ditentukan dari gabah. Jika Bulog tidak mampu menyerap gabah berkualitas dengan harga wajar, maka satu harga di hilir hanya ilusi. Ia juga menyoroti lonjakan margin Bulog. Kenaikan terlalu besar berisiko menimbulkan kecurigaan publik. Apalagi Bulog menjalankan penyerapan gabah dengan skema inequality. Jangan sampai margin 7% dipakai untuk menutup inefisiensi struktural. Pandangan serupa datang dari Hudori, mantan anggota Dewan Ketahanan Pangan. Ia mempertanyakan soal margin 7% dihitung dari harga apa? Head atau harga keluar gudang? Dan lebih jauh, apakah kebijakan ini juga akan mengikat beras swasta? Jika tidak, maka satu harga hanya berlaku untuk segmen tertentu, sementara pasar tetap terfragmentasi. Dari sisi akademik, Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa, menegaskan persoalan paling mendasar, yakni struktur biaya dengan harga gabah Rp6.500 per kilogram, hampir mustahil menghasilkan beras Rp12.500 tanpa subsidi besar. Biaya produksi, kemasan, dan transportasi sudah menembus Rp14.000 per kilogram. Artinya jelas bahwa jika pemerintah ingin beras satu harga, subsidi logistik harus nyata dan konsisten. Jika semua beban dilempar ke Bulog, kebijakan ini berisiko gagal sebelum berjalan. Kesimpulannya, beras satu harga bukan sekadar soal niat baik. Ini soal desain kebijakan, transparansi margin, efisiensi BUMN, dan keberanian negara menanggung biaya distribusi. Tanpa itu semua, satu harga hanya akan jadi slogan, bukan solusi.